Kamu Gen Z, ngerasa mental lemah banget, ngerasa males, gampang nyerah, atau bahkan depresi. Dibentak dikit sama orang langsung kena mental. Selamat, kamu ada di video yang tepat karena hari ini kita akan bahas cara singkat yang bisa diterapin ke semua kalangan, ya termasuk Gen Z ini sendiri, buat dapetin mental yang lebih kuat dan gak gampang kena mental. Biar kita gak gampang depresi dan gak males-malesan lagi. Lanjut aja kita ke videonya. Kondisi Gen Z sekarang itu sangat mengkhawatirkan banget, karena ternyata banyak data yang menunjukkan di generasi sekarang itu banyak mengalami penurunan mental, yang mana lebih banyak stres atau depresi daripada generasi-generasi sebelumnya. Menurut penelitian yang berjudul Stress in American Generation Z yang dibuat oleh American Psychological Association pada tahun 2018, itu bilang bahwa anak muda zaman sekarang yang berusia 15-21 tahun adalah kelompok manusia yang mengalami kesehatan mental terburuk daripada generasi-generasi sebelumnya. Nah, ya pantesan Gen Z ini lebih gampang stres, depresi, dan lain-lainnya. Padahal di zaman yang serba gampang ini, gampang juga buat nyari kesenangan, misal main game, nonton Netflix, scroll TikTok, scroll Reels, atau bahkan nonton YouTube kayak gini. Hampir tuh gak ada kegiatan yang membosankan di zaman sekarang, kecuali satu, kalau HP ketinggalan. Pasti galau dan bosennya ngerasa banget tuh. Nah lanjut, menurunnya kesehatan mental ini udah jelas bakal ganggu kegiatan sehari-hari atau kualitas yang ada di dalam diri kita. Kalau udah kayak gini, jadi mikir bahwa ternyata punya kecerdasan emosi itu lebih penting ya, daripada punya banyak gelar atau pencapaian yang tinggi. Ya misal kayak punya harta yang banyak, harta yang segebo-gebok, tapi punya sakit mental, punya kecemasan dan stres berlebih, pasti gak enak, iya kan? Gak bahagia kan jadinya. Nah sekarang gimana sih caranya buat punya mental yang kuat biar jadi gak gampang males, stres, dan depresi? Di era penurunan mental seperti sekarang ini, sebelum kita bahas cara nguatin mental, mari kita bahas penyakit yang dialami sejuta umat, termasuk Gen Z di zaman sekarang, yaitu depresi. Biar kita bisa menanganinya gitu. Nah, semua dari kita pasti pernah ngerasain yang namanya kesedihan yang berlarut-larut nih. Ya entah itu karena punya goals tapi nggak kecapai, lingkungan rumah yang toksik, atau habis diputusin pacar dengan alasan kamu terlalu baik. Nah seperti yang udah aku sebutin, kalau kesedihan itu berlarut-larut sampai menyita waktu yang lama, sekitar 2 mingguan lah, dan udah sampai ngeganggu kewarasan otak dan kegiatan sehari-hari, bisa jadi nih kamu lagi depresi. Depresi ini adalah gangguan mood. Dan maka dari itu, buat memahami tentang perasaan, sampai sekarang tuh penelitiannya juga agak rumit gitu. Nah, penyebab depresi itu banyak banget. That's why di video ini kita akan bahas solusi secara umumnya. Karena bisa jadi setiap penyebab depresi itu punya cara tersendiri buat jadi solusi. Setiap manusia di bumi ini punya masalahnya sendiri-sendiri. Dan bisa dipastikan setiap masalah yang kamu punya, itu juga dialami banyak orang. Tapi dengan masalah yang sama, pasti tiap orang solusinya beda-beda. Seperti kata buku Filosofi Teras yang bilang, 10% masalah hidup, ya masalah itu sendiri. 90%-nya adalah cara kita bereaksi kepada masalah itu. Nah, cara atau solusi yang paling umum yang bisa kita lakukan ketika ditimpa suatu masalah adalah dengan cara menjaga pikiran kita dulu, biar nggak langsung punya pikiran negatif. Ya biar kita ya agak meledak-ledak gitu. Jadi setelah menerima suatu masalah, reaksi awal, hentikan semua emosi negatif kita. Coba pikirin apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Ya misal kita ambil contoh, habis diputusin pacar. Punya emosi negatif itu wajar, namanya juga marah kan. Tapi jangan berlarut-larut. Langsung ambil kesimpulan apa yang bisa diambil dari kejadian ini. Bisa jadi lebih aware sama diri sendiri, nyelamatin diri sendiri dulu. Setelah selesai sama pasangan kita tuh, kita jadi punya waktu banyak buat memperbaiki diri. Nah, ketika kita udah terlatih nih buat memainkan logika daripada perasaan pas kena masalah, apalagi nih yang bisa kita lakuin buat punya mental yang kuat? Jadi,
Kalau pengen punya mental sekuat baja, kita juga harus menganggap ngelatih mental itu sama dengan ngelatih otot, yang mana otot cuma bisa tumbuh ketika mengangkat beban atau pemulihan. Misal masalah anak Gen Z yang sekarang lagi sibuk nugas sama skripsi, atau mungkin kerjaan di kantor yang penuh tekanan. Pernyataan klise nih, tapi beneran deh, sebenarnya ini works juga. Jadi, coba ubah diri lu yang sering mengeluh itu dengan menganggap bahwa suatu pekerjaan itu sebagai latihan mental lu. Ya supaya kita terbiasa gitu sama hal yang gak mengenakan. Aduh, gak bisa bang, bayanginnya aja udah males. Iya, gue ngerti sih. Awal-awal pasti males banget. Tapi dengan kita memandang semua kerjaan itu sebagai latihan merasakan kegaenaan itu bikin lama-kelamaan mental kita bisa jadi lebih kuat. Dan percayalah kalau lu dapetin tugas lagi karena udah ngerasa punya mental yang terlatih, jadinya kita ngerasa ringan pas ngerjain pekerjaan selanjutnya. Nah, coba bayangin deh pas awal-awal Mark Zuckerberg ini punya ide bikin Facebook. Pasti kalau Om Mark waktu itu orang males, ya nggak akan pernah selesai tuh project. Dan ya gak akan ada Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Tapi karena Om Mark itu udah terlatih buat ngerjain suatu hal sampai tuntas dan tantangan-tantangan lain di kerjaan selanjutnya, ya makanya Om Mark sekarang punya banyak aplikasi yang digunain banyak orang di seluruh penjuru dunia ini. Bang, gua udah ada niat, tapi sering banget males buat ngerjain kerjaan itu. Jadi, males itu wajar, dan setiap orang pun juga mengalami. Tapi balik lagi sama gimana cara orang tersebut menyikapi rasa malesnya ini. Ada beberapa cara yang bisa kita lakuin, termasuk nyobain cara ini biar kita bisa ngelawan rasa males itu. Namanya adalah brain hack. Ketika kita punya niat ngerjain sesuatu dan males, pasti bayangannya karena kerjaan itu berat kan? Nah, ini cara kerja brain hack. Ketika kita mikir mau ngerjain dan masih males karena kebayang kerjaan itu berat, langsung bilang ke diri sendiri kalau cuma mau ngerjain itu cuma 1 menit. Nah, percaya nggak percaya, ketika kita udah mulai ngerjain sesuatu itu dengan ngerasa kurang puas, kita malah bakal nyitain waktu lebih dari 1 menit, bahkan berjam-jam, buat ngelihat hasil yang lebih baik sama apa yang kita kerjain di awal. Kenapa ini works? Karena kadang melanjutkan itu emang lebih mudah daripada memulai. Nah, trik brain hack yang bikin kita mikirin buat ngerjain 1 menit ini bisa jadi pemicu memulai. Karena ya kita mikirnya 1 menit itu cuma bentar doang. Kerjain aja dah. Nah, selebihnya setelah 1 menit selesai, itu kita udah masuk ke yang namanya melanjutkan pekerjaan. Yang mana bakal lebih mudah dan ringan karena udah terlanjur dikerjain gitu. Makanya trik brain hack ini bisa banget kita pakai dalam segala kondisi buat ngelawan rasa malas kita. Subscribe dan share konten ini biar tahu keseruan pembahasan lainnya. Aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!